Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir pengajian rutin Ahad pagi Islamic Center Madiun dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa masuk dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan ibadah dengan baik-baiknya. Kita tanggal 16 malam sudah tarawih, tanggal 17 mulai puasa. Insya Allah puasa dan hari raya tahun ini bersama semua. Tahun 19 diramalkan bersama semua lagi. Tahun 20 insya Allah diramalkan bersama lagi. Tahun 21 hitungannya tetap bersama. Mudah-mudahan kokoh saya. Ya. Ramadan itu disebut Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Orang Jawa cara mengingatkan bahwa bulan Ramadan bulan ampunan itu dengan cara yang khas, ya, yang khas. Kalau Megengan, istilah Megengan itu di daerah sana ya. Sehari sebelum Ramadan itu dulu tidak tahu sekarang ini ya, itu banyak orang bikin apem menjelang Ramadan. Dan apem itu khas Indonesia. Banyak sama dengan kukis, tapi namanya beda karena ada misi tertentu apem itu. Apem dari kata semula afun, maaf, ampunan. Orang Jawa karena F itu tidak ada orang Jawa. Apem lama-lama jadi apem. Menjelang Ramadan bikin apem diantarkan kepada tetangga. Ada pesan, ini mau datang bulan ampunan. Maksudnya begitu sebenarnya. Tapi di Surabaya kan begini, aku masuk gak poso di apem. Nah, itu paling betul. Maunya biar ingat, ada bulan ampunan akan datang. Manfaat sebaik-baiknya karena istighfar itu luar biasa. Istighfar itu luar biasa. Ada dalam Manaqibul Imam Ahmad bin Hanbal, sejarah perilaku baik manaqib. Suatu hari Imam Ibnu Hanbal ketika sudah tua ingin keluar kota, kabarnya ke pasar. Tidak tahu kok dia tergerak begitu ya. Sampai di sana menjelang isya, dia sholat isya berjamaah. Setelah jamaah pulang, tapi tidak ada yang kenal, dulu kan tidak ada TV. Namanya sangat masyhur, tapi wajahnya tidak ada yang tahu. Imam Ahmad sendiri tahu namanya, tidak kenal wajahnya. Masuk sholat isya, selesai, beliau mau tidur di masjid. Oleh marbot diusir, dilarang tidur di masjid. Saya orang tua musafir, tidak peduli, pokoknya keluar dari masjid. Keluar, dikunci pintunya. Terus mau tidur di empernya masjid. Didatangi lagi, tidak boleh di masjid. Suruh beri dorong-dorong, teruyul sampai ke jalan. Di jalan ada seorang
yang tukang bikin roti dalam cerita itu, dalam biografi Ahmad bin Hanbal. Melihat ada orang di dorong-dorong, orang bilang, Syekh itu panggilan orang tua dan orang alim ya. Kadang-kadang itu orang tua, kadang-kadang itu orang alim. Apa? Saya musafir, tidur di teras masjid tidak boleh. Baik, tidur di rumah saja, ada kamar kecil. Sempit, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Rumah sebelah masjid. Membikin roti, diperhatikan oleh Ahmad bin Hanbal. Tapi ngaku musafir bukan Ahmad bin Hanbal ya. Orang itu setiap kali bikin roti, bibirnya selalu istighfar, terus istighfar. Saya ditanya, saudara saya perhatikan tadi saudara istighfar terus. Sudah lama saudara lakukan? Sudah, sejak saya bikin roti sudah 30 tahun. Apa hasilnya? Saya merasa semua keinginan saya dimudahkan. Dimudahkan Allah dan mungkin karena istighfar ini. Rasanya semua dikabulkan, hanya satu yang belum. Apa itu? Saya ini mengidolakan ulama besar Ahmad bin Hanbal. Tinggal satu itu yang belum. Entah kapan lagi, mudah-mudahan beliau usia panjang sehingga saya sempat untuk ketemu. Mendengar itu, Alhamdulillah takbir, Allahu Akbar, saya yang mencari itu. Karena istighfarmu itulah saya entah karena apa, ingin datang ke kita. Kemudian di sini didorong-dorong sama marbot. Andai yang tidak didorong-dorong, tidak di masjid, tidak ketemu saudara. Didorong saudara ya saya minta hidup dulu saudara. Saya dirangkul penangis, berpelukan, mencium tangan Ahmad. Istighfar itulah yang berada ke sini, yang mendorong-dorong marbot ke saya, ya istighfar itu dikabulkan. Istighfar besar saja. Al-Quran mengatakan, Kul istighfir rabbakum. Minta kepada Allah, nanti kamu akan diberi rezeki, diberi anak, diberi kemudahan. Surat terus itu ya. Baik sekalian, pagi ini ceramahnya berjudul apa Pak? 4 kartis di surga ya. Menyambut Ramadan 4 kartis di surga. Itu saya ambil dari buku saya yang terbaru. Judulnya buku ini, Hidup Ini Permainan Tapi Bukan Main-Main. Di dalamnya ada dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah saja. Contoh yang terbaru ya, Novanto ya, panggung sandiwara betul. Melejit ke atas, kaya, kuasa, macam-macam, masuk suka miskin karena 15 tahun. Sebelumnya nabrak yang listrik juga ya. Panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Buku saya ini, saya setiap Ramadan sebagai rasa syukur karena sudah 65 tahun masih menangis puasa, saya terbitkan satu buku dan buku tiap Ramadan. Biasanya dulu diluncurkan Pak Din, nanti diluncurkan Pak Haidar di Dom Buku Malam. Ini ada 24 artikel, agak panjang-panjang. Saya akan cuplikan sebelum pada materi utama, materi bukan itu permainan ya, tapi 4 kunci menuju surga karam dan Ramadan. Di pertama itu ada judul Allah melunasi pinjamannya. Nah, itu. Biasanya saya tidak menerangkan ayat panjang lebar. Saya awali dengan anekdot, baru ditutup dengan ayat. Di bab Allah melunasi pinjamannya, itu saya ceritakan kembali peristiwa ada seorang mahasiswa miskin yatim yang ingin kuliah tapi tidak punya uang. Maka dengan kalian mengatakan kita bikin show musik, nanti hasilnya kita pakai untuk bayar kuliah.
Maka inilah pianis yang termasyhur itu pada Rizky dari Columbia diundang. Mendingan mengatakan kalau boleh mengundang dia, bayarnya $2.000. Baik, nah, dia jual tiketnya. Ternyata hanya laku 1.600, jadi kurang $400. Gimana ya? Terus kita terus terang saja ke Pak Rizky, ke pianis itu, bahwa kita nanti akan bayar setelah show. Datang ke sana. Pak Rizky, ini uang saya serahkan $1.600. Inilah hasil penjualan tiket kami. Kekurangannya akan saya bayar, diberi cek mundur ya. Apa ini? Ini yang 1.600 uang cash, yang 400 berupa cek. Nah, begitu ceknya dirobek sama yang dirobek. Saya nggak tahu ini. Ini uang saya kembalikan. Kaget ya, betul tadi. Saya kembalikan. Pakai itu punya saudara. Saya akan datang tanpa minta bayar kepada saudara. Kaget lagi yang kedua. Pertama kaget takut, kedua kaget senang. Saya akan datang tanpa minta bayar saudara. Uang itu pakai itu punya. Nah, akhirnya Pak Rizky menjadi presiden Polandia karena cinta yang masyarakatnya. Waktu Perang Dunia I, Polandia dilanda kelaparan. Pak Rizky bingung kepada siapa yang minta kiriman gandum. Yang punya gandum banyak hanya Amerika. Maka dia datang ke Amerika dan offer, mohon bantulah kepada kami untuk terhindar dari kelaparan, kirimkan gandum. Baik, itu lewat utusannya, segera dikirim 2 kali dari permintaan. Artinya orang Polandia terhindar dari kelaparan. Untuk rasa terima kasih, Pak Rizky datang secara pribadi ke Presiden. Kalau Presiden, saya waktu itu rakyat Polandia menyatakan saya terima kasih besar sekali untuk Anda menolong kami. Dan karena itu dipotong sama Bapak. Begini Pak Perdana Menteri, Anda tidak usah terima kasih kepada saya. Anda masih ingat, saya salah satu orang yang dulu Anda bantu main piano tanpa bayar. Jadi orang baik itu, orang kalau menolong kadang berpikir, kalau saya menolong, saya dapat apa? Orang yang baik, kalau saya tidak menolong, orang itu bagaimana? Ini bedanya ya. Kalau yang baik, kalau saya tidak menolong, bagaimana orang? Kalau yang tidak baik, kalau saya menolong, bagaimana saya nanti dapat apa? Allah mengatakan, "Mayyul hasanan fadhaifahu adzabun katsir." Barang siapa yang meminjami kepada Allah dan pinjaman yang baik, akan ganti dengan berlipat ganda. Semua kebaikan yang kita berikan itu sebenarnya diambil alih Allah. Itu bukan hutang orang yang kamu beri, hutang saya. Akan saya bayar berlipat ganda. Nah ini contohnya peristiwa Pak Rizky dengan Uber dan Amerika. Ada banyak contoh-contoh lain di bab itu ya. Ada lunas dengan bergelas susu, ada macam-macam. Saya tutup dengan ayat Mayyul hasanah, siapa meminjami kepada Allah dan pinjaman yang baik, Allah akan balas dengan berlipat ganda. Ditutup Allah yang mengendalikan rezeki dan berluas. Allah yang berikan kamu rezeki yang cukup dan Allah berikan kamu rezeki yang luas. Itu satu ya. Yang kedua, saya akan itu 4 saja, termasuk ujung di surga. Pelajaran kedua dari buku ini ada kisah cinta antara gadis Italia, Ilaria namanya, dengan Zulfikar
pemuda Gunung Kidul yang desit dan jelek mudanya itu. Mula-mula masing-masing berhubungan dengan Facebook ya. Setelah itu mungkin ya ini juga sering terjadi sekarang, saling jatuh hati. Italia dari Italia ini menabung. Saya ingin ke Indonesia ketemu Zulfikar, menabung 2 tahun. Cinta itu luar biasa. Menabung 2 tahun. Setelah 2 tahun menabung, dia kerja sebagai pelatih senam dan guru TK. Menabung dengan 2 tahun, setelah tutup berangkatlah ke Indonesia. Ayahnya tanya, di mana Indonesia? Saya juga tidak tahu. Tidak tahu Indonesia di mana. Tapi tiket saya bilang Indonesia. Singgah Singapura dan Singapura ke Jakarta. Dari Jakarta ke Gunung Kidul. Tidak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa ya. Tapi karena cinta itu yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah, yang takut jadi berani itu cinta ya. Dulu ada bapak-bapak bonceng ibu sepeda pacar, orangnya gemuk, yang putri dikatakan sama putri, mas, boncengnya enggak abot mas, enggak, pada lemur, karena cinta yang berat jadi ringan. 2 tahun berangkat lagi ya, dari Jakarta bawa tas koper besar, bawa bahan makanan, paling tidak cocok dengan makan di sini, sampailah ke Jakarta, naik kendaraan umum, sampailah ke Gunung Kidul. Betapa susahnya ya. Tapi itulah cinta yang sulit jadi mudah. Jadi kalau ada ibu-ibu sambatan keramut suami, kurang cintanya dia. Cinta itu diukur dengan besarnya pengorbanan. Kalau bapak-bapak memberi belanja sedikit, tapi mintanya gak cinta. Sedikit cintanya itu. Setelah sampai sana, Ilaria, kalau di laptop saya ada fotonya, cantik, gadis Italia, unik, maju. Si Zulfikar ini rongos pesek. Gitu. Kata Ilaria, apa dengan kita ada seperti ini? Maksudnya, apa tidak mungkin kita berkeluarga? Ya mungkin saja, kita sudah kenal lama. Tapi kalau ingin berkeluarga, kamu harus masuk Islam. Karena tidak mungkin menikah dengan beda agama. Baik, ngepel bapaknya. Pak, mohon berkenan, saya akan masuk Islam. Kata bapaknya, kalau itu keyakinanmu, ya sudah. Karena usianya sudah lebih 18 tahun. Orang baru 18 tahun yang sudah tahun-tahunnya masing-masing. Masuk Islam. Pak, mungkin saya akan menikah dengan Mas Zulfikar. Kalau itu pilihanmu silakan. Jadi sekarang kita lihat sudah punya anak tahun kemarin Juni 17 kemarin dia nikah. Yang datang banyak polisi, banyak pedagang ingin tahu itu aneh begitu. Rakyat itu bersih, pesek, romos, itu ya itulah cinta. Persoalannya ialah ayat Quran itu membuka kita di dalam Al-Quran itu bertanya, itu memberitahu kalau kamu kulin kana aba'uku, kalau keluarga orang tuamu, anakmu, istrimu, bisnis yang kamu jaga tidak merugi, harta kayamu itu lebih kamu cinta dari Allah dan dari Rasulnya dan daripada perjuangan fisabilillah, maka fatara basu hatta yudham, tunggu saja kamu nanti mendapatkan balasan yang baik. Maupun dari rumah fasikin, Allah tidak suka pada orang-orang yang fasik. Kita digugat. Cinta itu besarnya diukur dengan pengorbanan. Nanti akan ditanya, kamu bilang cinta kepada Allah, kepada Rasul dan perjuangan Islam,
Pengorbanan apa yang sudah kamu berikan? Saya sudah pernah ngisi kotak di apa ini. Nah, saya ini ada video kotak ada orang mau amal, ambil dompetnya. Ada 100.000, 50.000, 20.000, 1.000. Kira-kira masalahnya mana? 1.000 ya. Setelah masukkan puas ya. Ada gambarnya lucu videonya. Setelah itu orang di belakangnya itu menepuk pundaknya, mas, sambil memberikan uang 100.000. Pemuda heran, kok besar sekali memasukkan kotak 100.000. Nah, minta tolong maksudnya dimasukkan oleh pemuda, sudah masuk. Orang bilang, mas, itu bukan uang saya. Hah? Uang siapa? Uang mas yang jatuh tadi. Waduh, jatuh dulu kotak. Ya ada juga bab ibu-ibu. Bagaimana kalau penghasilan istri lebih besar? Ada di bab ini. Bagaimana kalau penghasilan istri lebih besar? Itu ada masalah ya. Memang katanya di balik laki-laki yang hebat ada istri yang hebat. Tetapi di balik istri yang sukses ada suami yang stres. Bagaimana mengatasi supaya kalau istri benar-benar besar atau karya lebih baik tidak timbul konflik di keluarga? Ada yang lain? Ya, saya teruskan ya. Ada ayat-ayat dituliskan di meja ikhlas, di mejanya, di dapurnya. Itu menarik. Sekarang jadi tidak membicarakan topik utama ini ya, hidup ini permainan tapi bukan main bukan. Akan bicara 4 kunci menuju surga. Karena kuncinya itu kan amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Sholihat itu jamak dari soleh, jamak dari kumpulan perbuatan yang soleh. 4 kunci menuju surga. Pertama, kuncinya adalah kesalehan ritual. Yang kedua, kesalehan sosial. Yang ketiga, kesalehan spiritual. Yang keempat, kesalehan pabrik. 4 kesalehan yang menyatu tidak boleh dipisah-pisahkan. Pertama, kesalehan ritual. Di bulletin itu ada juga. Dia kok di bulletin data itu ringkasan sih ya. Kemarin Pak Nasir minta itu terus saya kirim cerita. Pertama, tandanya kesolehan ritual adalah ini bapak-bapak sudah kepanasan ya. Sehat. Hah? Iya, sedih sehat. Sore kelenteng garing. Tanda kesolehan ritual adalah hobi ibadah makhluk, hobi sholat itu ibadah makhluk ya, bukan sholat. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah itu nama laki-laki bukan perempuan ya. Jadi tidak semua itu Khadijah perempuan, Rabi'ah laki-laki. Rabi'ah ini sering bantu Nabi menyiapkan wudhunya dan sebagainya. Pak ada itu wudhu'i wa hajati, aku sering membantu Nabi memberikan wudhu dan kebutuhan lainnya. Fakolan, suatu hari Nabi manggil saya dan bertanya, so Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah kepada saya. Kamu mintalah kepada saya. Nabi nari gitu ya. Fakul telah menjawab, dia minta 1, tapi yang luar biasa. Apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Rasulullah saya minta 1. Bisa ngancani baginda masuk surga bareng. Luar biasa. Minta 1 supaya bisa ngancani bareng masuk surga.
Nabi tanya lagi, setelah minta barang surga, Nabi tanya lagi, Al-Hurul dari lainnya itu minta apa lagi? Banyak kan? Menjalin surga barang, kita minta apa lagi? Fakulta menjawab, 2 rakaat. Sudah Nabi satu saja, yang penting dikabulkan. Masuk surga bareng Nabi ya. Nabi mengatakan hanya begini, fa'ini ala nafsi dikasih sujud. Kalau dia meminta, tolong aku untuk kepentingan dirimu itu dengan banyak sujud. Sujud artinya sholat, dengan banyak sholat. Sholat wajib tidak mungkin ditambah. Yang diperbanyak sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah lail, tahajud, tahiyatul masjid, macam-macam ya, macam-macam. Sholat rawatib itu, yang namanya rawatib, sholat menyertai sholat wajib, itu namanya rawatib. Ada sholat biasa, sholat rawatib. Sholat rawatib itu jumlahnya tidak banyak, menurut hadits Ibnu Umar. Sholat rawatib banyak 10 rakaat satu hari semalam. Ibnu Umar mengatakan, Hafidz Rasulullah asal rakaat. Aku hafal dan betul dari Rasulullah itu 10 rakaat salat rawatib. Rakaat ini belum zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Rakaat ibadah, 2 rakaat sudah zuhur, berapa? 4. Kok ada kata 4 rakaat tak boleh? Tapi Ibnu Umar hafal betul. Tidak ada lagi. Rakaat ibadah maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, berapa? 6 ya. Asar tidak ada rawatibnya, tapi kalau sholat sunat dari azan dan qomat boleh. Rakaat ibadah maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rakaat ibadah isya dan 2 rakaat sesudah isya, berapa? 8. Rakaat ini qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 10. 2 sebelum zuhur, 2 sudah zuhur, 4. 2 sudah maghrib, 6. 2 sudah isya, 8. Dan 2 sudah sebelum subuh. Kita jaga salat hari, kita jaga. Nanti Ramadan kan ibadah penuh gembira ya, jangan lewatkan. Itu kesalahan. 2, membaca Quran. Itu kesalahan ritual. Kita dianjurkan membaca Quran karena nanti di hari kiamat itu Al-Quran yang kita baca berikan syafaat. Dari Abu Umamah Yaqul berkata, kalau Rasulullah berdua bersabda, Aqra'ul Quran, sering-sering baca Quran, bacalah Al-Quran. Fa innal yati yaumil qiyamati syafi'an tadi, karena baca Quran itu nanti di akhirat memberi syafaat kepada pembacanya. Kepada pembaca. Saya pernah cerita, Profesor Rosidi itu pernah diundang pengajian remaja masjid. Pak Rosidi tokoh Muhammadiyah, Menteri Agama yang pertama ya, diundang ke sebelum ceramah Pak Rosidi tanya, anak-anakku sekalian, Bapak tenang, kalian mendengar. Bapak ingin tanya, jawab dengan jujur, karena tidak ada risiko apa-apa. Apa pertanyaannya? Anak-anak sekalian, siapa di antara kalian yang tiap hari ngaji, baca Quran, ngaco? Berapa yang ngaco? Tidak satu pun ngaco. Anak-anak masuk, bukan karena ya. 2 hari sekali, tidak ada yang ngaco. 3 hari sekali, tidak ada yang ngaco. 4 hari, 5 hari, 6 seminggu sekali ada 1-2. Saya di sini tidak akan bertanya, siapa bapak ibu yang tiap hari ngaji? Semuanya akan ngaco. Ya, kecuali 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngaji. Rasul bersabda, nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an.
bisolah Al-Quran. Sinari rumah tanggamu itu dengan sholat dan baca Quran. Beri cahaya rumah kita dengan sholat dan baca Quran. Kalau tidak begitu, rumah tangga kita peteng, gampang sumpah, gampang bingung. Suami gampang marah, ibu-ibu gampang apa? Ya cerewet ya kan. Kalau ibu banyak bicara itu memang gawat sekali. Kata psikolog saya, wanita itu 24 jam ingin mengeluarkan 20 kalimat, 20.000 kalimat. Bapak-bapak 10.000 separuhnya. Nah, jadi kalau pertama itu bapak harus paham. Ngomong dari ruang tamu suwi, engkau sampai lawangan mandat ngomong mana suwi, metu toko pagar ngomong mana suwi, itu minta jatah mulai itu. Harus paham. Ngaji, ya. Tidak harus panjang, yang penting tiap hari. Sehingga mata dengan baca Quran. Mohon maaf, pengalaman saya ini tiap habis maghrib ngaji. Tidak banyak, hanya 2 lembar. 2 lembar itu 4 halaman ya. 4 halaman. Ada terjemahnya, ada tafsirnya, kudusnya. Berapa waktu diperlukan? 10 menit, tidak sampai 2 menit. Dibandingkan dengan bapak ibu yang lihat WA, waduh, kok apa-apa nih Pak. WA itu betul-betul menggoda. Kami turun, WA. Mari sholat, WA. Pokoknya kalau WA 5 menit itu bingung. Baca Quran sebentar, tiap hari. Nanti saya dikumpul ditanya, apa yang kamu baca? Quran, bohong, WA. Baca Al-Quran. Tidak lama. Saya ini habis maghrib paling 10 menit, paling lama 2 menit. Kalau ada yang tidak paham itu baca. Habis subuh 15 menit. Kalau habis maghrib tidak bisa, saya anggap hutang, harus nyaur 8 halaman atau 4 lembar. Diwajibkan. Habis sholat subuh, terus baca Quran sebentar, habis itu jalan pagi dengan istri, tenang. Dengan jalan pagi, pulang baca Quran, minum jus, kayak orang sopir. Menikmati hidup ya. Nah itu contoh-contoh kesalahan ritual. Contoh lain kesalahan umroh yang sedang booming sekarang, umroh. Itu juga kesalahan ritual. Cuma kalau umroh buka, tolong cari KBIH yang benar, ikut Muhammadiyah gitu. Biar nggak pakai Pancasila. Waduh, gimana? Pengsari Pancasila. Itu kesalahan ritual. Kalau itu yang kita lakukan, kita dapat seperempat RT, kurang 3 ya. Kurang 3. Gak paling nasar kurang. Ada hadis, qala Rasulullah ya Rasulullah, inna fulana yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa zakatiha. Rasulullah ada orang wanita yang terkenal karena tekunnya sholat, karena tekunnya puasa, dan karena lamanya sedekah. Orang yang terkenal gemar sedekah, terkenal tekun sholat dan puasa. Orang hati di sirona hati lisannya, hanya saja semua. Orang ini biasa menyakiti tetangganya dengan lesannya. Ngomong jauh. Apa yang nanti? Kola dia benar, dia lebih dekat dari calon penghuni neraka, walaupun tekun sholatnya, walaupun loman sedekahnya, tapi suka melukai hati tetangganya. Nah, itu artinya ibadah saja tidak cukup. Yang kedua, kesalahan sosial ya,
kesalahan sosial. Kalau ibadah saja seperempat ibadah ritual, harus dengan kesalahan sosial. Kesalahan sosial yang peduli pada lingkungan, pada orang lain, pada masyarakatnya. Tidak mungkin orang yang punya kesalahan sosial itu ada tetangga yang tidak bisa bayar sekolah, dia tidak peduli, padahal uangnya banyak. Kesalahan sosial itu tanda antara lain hobi sedekah. Sedekah itu hobi. Hobi kalau tidak melakukan tidak enak hobi. Ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya raya waktu di Mekah. Hijrah tidak bawa apa-apa. Semua harta dirikan. Nah, di Madinah itu setelah hijrah Rasulullah mempersaudarakan antara orang Ansor dan orang Muhajirin. Abdurrahman saudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, orang kaya juga. Kamu saudara ini. Sa'ad bin Rabi bilang, Abdurrahman, saya tahu kamu dulu di Mekah kaya. Saya juga kaya, rumah saya banyak. Kamu pilih, ambil mana yang kamu suka. Sakit pemane. Tidak hanya itu, saya kebanggaan ini. Saya punya istri 4. Kalau kamu kesepian, ambil salah satu, saya cerainya. Jadi apa ya? Coba kamu dia tangan, kamu nggak itu. Abdurrahman bilang apa? Mudah-mudahan rezekimu adalah rezeki yang barokah. Keluargamu adalah keluarga yang sakinah. Saya minta satu saja, bukan minta istrinya ya. Tunjukkan saya pasar, saya akan bisnis. Tunjuk pasar, ditunjukkan. Mula-mula jualan tamparnya unta dan sapi. Dan itu dekat menjadi kaya raya. Pernah saja ada suara gemuruh ya. Gemuruh. Aisyah tanya, ini suara apa? Ada suara gemuruh. Oh, itu suara rombongan untanya Abdurrahman bin Auf dari Yaman bawa kain. Gemuruh. Saking banyaknya, ada 800 unta muat kain, saking sedih. Nah, yang menarik bukan itu. Sebenarnya ini sahabat yang utama ya. Semua perang itu diikuti. Karena itu dia tinggi besar, tapi jalannya pincang karena kena senjata waktu perang. Pincang. Yang menarik bukan itu. Aisyah mengatakan, Rasulullah dulu pernah bersabda, "Qadra Aisyah Abdurrahman bin Auf dan Kuljana Takabbar." Saya rasa melihat Rasulullah itu bisa nanti masuk surga itu dengan perangkat ngesok, saking lambatnya. Abdurrahman mendengar ini gelisah dia. Kenapa Abu Bakar lebih cepat? Kenapa Umar lebih cepat? Kenapa Bilal lebih cepat? Kok saya belakangan? Apa salah saya? Tanya pada ya Rasulullah, apa salah saya? Dan jawabannya mengagetkan. Ya Auf, Abdurrahman, lihat mata minal artinya karena kamu itu sangat kaya, konglomerat besar. Sehingga masuk surganya lama. Nah, musuh lima itu gimana? Abdurrahman bin Auf protes. Ya Rasulullah, bukankah Rasulullah bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa Abdullah bin Allah azza wa jalla min dhaif. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih afdal, lebih Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat imannya, kuat ekonominya, kuat badannya. Apa salah saya jadi orang kaya? Kok bagi berlama? Padahal perjuangan perlu harta ya. Ternyata aku belum selesai. Abdurrahman, Fadlullah Ta'ala itu laka kodamnya. Abdurrahman, kuncinya satu. Banyaklah kamu hutangkan hartamu kepada Allah, pinjamkan kepada Allah. Nanti
tumpetmu akan ke surga dengan sangat cepat. Makin banyak kamu pinjamkan, makin cepat ya. Sedekah kunci percepatan ke surga. Apakah dalam itu orang bakir? Enggak. Abdurrahman itu kalau bisnis hasilnya bagi 3. Sepertiga untuk bantuan konsumtif orang-orang miskin yang untuk konsumtif ya. Yang kedua untuk orang-orang yang butuh modal usaha, bukan pinjam, diberi. Yang ketiga untuk kepentingan diri. Jadi bukan lebih, bukan kasih. Tapi kalau saking kayanya, saya bayangkan orang pesawat ini. Kalau bawa koper banyak, ya mereka lama ya. Kalau tidak bawa apa-apa yang biaya, harus boarding langsung pesawat. Apa begitu? Pausan lah ya. Kata Nabi, pinjamkan sebanyak kepada Allah, nanti tumpetmu akan melangkah sangat cepat ke surga. Padahal tidak itu, tidak pasti ya. Sejak itu akan memutuskan uang yang dikeluarkan lagi untuk memberi tunjangan kepada semua veteran perang Badar dan janda-janda perang Badar. Semua dikasih tunjangan kepada perang Badar. Utsman protes, Abdurrahman saya ini kaya, tidak butuh bantuanmu. Bantu denganlah untuk orang lain. Tidak, Utsman. Ini bukan soal bantuan. Ini adalah penghargaan kepada para pejuang dan istri pejuang. Bukan main ya. Hobi sedekah. Jadi jangan seperti pemuda tadi itu 1.000 dimasukkan supaya duit 1 cukup. Tahu rasa ya, itu kenapa sunnah itu? Iya. Kan rumusnya syukur terima kasih ya. Terima kasih kan. Terima kasih, ya. Terima kasih. Bukan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih itu syukur namanya. Ya. Ya, itu kesolehan yang kedua. Yang ketiga, kesolehan spiritual. Saya ini kalau lihat jago kurang tempat, atau lihat panasnya saya tidak teko gitu. Biasa. Ya. Karena ada petani, kalau petani kan biasa kepanasan. Ambil nikah, ambil muda ini. 3, kesolehan spiritual, hati yang bersih. Ini hadis sangat populer. Bapak-bapak sudah tahu semua saya kira, karena sering sampaikan ke kita. Dari Anas bin Malik, qala kunna julusan ma'a Rasulullah SAW. Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah. Faqala, betul-betul berkata, yatlu alaikumul ayatu min al-jannah. Coba perhatikan. Sebentar lagi kata Rasulullah akan muncul di tengah-tengah kalian calon penghuni surga. Faqala bin Ansar, tiba-tiba muncul sahabat dari Ansar yang tidak terkenal sama sekali, bukan siapa-siapa. Tapi boleh saja mewuduhi, jenggotnya masih basah dengan air. Orang Arab kan jenggotnya tebal ya. Kalau kita kan ada yang tebal, ada yang kayak sapu lidi, semua di jenggotnya masih penuh air. Tangan kirinya bawa sandal. Kau ta'ala kan alif yadis sema, tangannya membawa sandal. Masuk itu jalan memberi surga kata Rasulullah. Besoknya kumpul lagi, Nabi berkata lagi, sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kalian calon pemberi surga. Siapa benar? Loh, ternyata orang kemarin yang kata, loh kok ini benar? Ini calon pemberi surga. Hari ketiga yang mengatakan, yang itu alaikum al-jannah. Sebentar lagi akan datang ke tengah kita calon pemberi surga. Yang datang orang itu lagi. Jadi berapa kali? 3 kali berturut-turut saya mengatakan akan datang calon pemberi surga. Dan itu orang-orang itu lagi. Ini salah satu yang satu buku ini ya.
Ada 24, ini salah satunya. Setelah 3 kali jamaah bubar, ada siapa dengan Abdullah bin Amr penasaran. Oh hebat betul orang ini. 3 kali dikatakan Nabi orang surga. Ditemui. Ya saya ini sedang ada masalah dengan orang tua saya, dengan bapak saya. Bolehkah saya nginap di rumah saudara? Mari silakan. Niatnya bukan nginap sebenarnya, tapi menyelidiki apa hebatnya orang ini. Hari pertama tidak tidur, si Ibnu Amr, Abdullah bin Amr. Pemuda itu karena pekerja keras, ternyata sampai di rumah, Bu, itu blengsek, ngerti blengsek, Bu? Blengsek itu, ya, kepala dijaga gatal, amblas. Nah ini blengsek. Datang tempat tidur blengsek. Loh, wis turu. Dijogo jam berapa dia bangun? Ternyata gak meleleh menjelang subuh baru bangun. Mungkin meter saya ikuti. Oh, bukan apa ini sudah. Hari kedua mungkin akan bukan. Dijogo menjelang subuh baru meleleh dia belakang. Hari ketiga terakhir, pertama kali ketika teman tidak tidur. Mungkin terakhir saya menemukan rahasianya. Tengah malam, pemuda itu hanya mulat, ngerti mulat ya? Mulat, astagfirullah, ya Allah, tidur lagi. Jadi aku, apa langsung pergi? Saya lebih baik ngasih ya kalau begitu. Setelah pagi, mohon maaf, saya kemarin berdusta kepada saudara. Apa? Saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Tapi saya ini penasaran. Saudara itu 3 kali berturut-turut dinyatakan Rasulullah calon penghuni surga. Saya datang minum di situ teliti saudara. Ternyata saudara tidak ada apa-apanya. Bingung saya. Saya pamit, terima kasih. Pamit, lalu berbalangkah. Ya kita dipanggil lagi. Tuh panas saja. Maha ilama itu berani Allah aditana. Aku ya seperti yang kamu lihat itu, tidak ada apa-apanya. Wa'ani la'ati binafsi jahatin yawmitina lisan. Hanya saja saya jaga betul. Di dalam hati saya sedikit pun tidak ada perasaan ganjil kepada sesama lain. Tidak ada rasa pura-pura, tidak ada walau ada alamat dan saya tidak pernah merasa iri sedikit pun atas keberhasilan orang lain. Kesenangan orang lain adalah kesenangan saya. Penderitaan orang lain adalah penderitaan saya. Saya tidak pernah punya rasa tidak enak hati pada siapapun, apalagi berbohong kepada siapapun. Qala Tuh setelah mendengar keterangan itu, Abu berkata, hadillati balatutika. Itu saudara yang mengantarkan saudara menjadi calon penghuni surga. Yaitu jiwamu yang bersih itu, hatimu yang bersih. Tidak ada anggota partai politik yang bersih. Biasanya Pak Najib ya. Pak Najib itu kan dicalonkan oleh beliau dari DPD. Semula itu tidak ada yang mau. Orang BWN itu kan diperintahkan PP supaya ada yang terjadi politik. Oleh pasar tampil satu-satu. Semua bilang no, tidak semua. Termasuk Pak Najib dan Pak DPD bilang tidak. Dibela dengan PP. Siapa jadinya? Nah, terus ada hubungan dari KPP daerah itu, Pak Najib bilang kalau itu tugas BWN, saya siap dari DPD. Saya bilang jangan DPD, nanggung. Saya tidak setuju jadi, saya tidak ke partai. Enggak, saya tidak siap untuk saya jadi anggota partai. Dia kan
pernah Bawaslu 5 tahun, KPU 5 tahun, tahu betul saya tidak siap jadi terjun di partai. Kalau di PDI karena bagian dari partai. Nah, kalau sebenarnya Pak Zainuddin harus jadi partai, padahal biayanya banyak kan. Untuk saksi misalnya, DPD itu kan Jawa Timur, TPS Jawa Timur itu jumlahnya sekitar 68.000 TPS. Kalau satu saksi itu dibayar 200, maka diperlukan uang 13,8 M. Duit sopo ya? Muhammadiyah emang kan duit. Pak Najib gak duit. Profesor Zainuddin dan profesor sing akeh ndok main bukune dudu-dudu. Kalau tidak ada saksi, suaranya hilang. Yang hilang apa? Kepalanya, saya bilang pada Pak Najib. Hilang kepalanya, misalnya di kecamatan. Di TPS tadi ada 360. Tinggal 60. Nah, harus dijaga. Nah, Jokowi ongkos. Nah, nggak tahu bagaimana caranya. Tidak boleh menggunakan uang perserikatan, tapi harus ada uang servis mobil. Wah, ini kreativitas ya. Itulah yang mengantarkan saudara, katanya Abdul Rahman, menjadi calon polisi negara. Dan itulah yang saya tidak mampu menjaga hati bersih, saya tidak mampu. Baik semua orang dengan hati bersih, tidak mampu. Cuma sekarang itu dianggap penglugu dari sasaran bujukan. Repot ya. Lugu itu bocor terus ya. Nah, ini yang disebutkan adalah lurus dan cerdas ya. Ya lugu kebangetan itu kalau dukun kalau di duit agak ada gelem itu tidak hanya lugu bodoh itu. Hati yang bersih, hatinya bersih. Terakhir, pasti ya. Kesalahan publik itu tandai dengan megang teguh amanah. La imana liman la amanah. Wala tidak ada. Tidak ada artinya beriman orang tidak pegang teguh amanah. Dan tidak ada artinya beragama kalau tidak menepati janjinya. Nah, tiap tahun umroh macam-macam. Tapi janjinya tidak ditepati. Tidak terus. Tidak ada beragama. Kalau orang yang tidak bisa pegang teguh amanah dan tidak menepati janjinya. Negara kaya kan, tapi banyak miskin ya karena ada yang tidak pegang amanah. Berapa? Balik kan? Apa namanya? UTT. Iya. Kemarin ada lagi kan? Anggota DPR Malang itu sama beliau kena kabel. Sumatera Barat itu 29, Masya Allah. Tidak ada beragama. Masa surga umroh kalau tidak pegang amanah, tidak beri janji, tidak. Kata Nabi, karena itu nanti awal orang dibunuh dinin ala amanah. Yang hilang dari orang beriman, orang Islam itu rasa amanahnya. Dan yang terakhir tinggal itu teguhnya sholat. Maka nanti kata Nabi, boleh kelina kelamunlah pola akan banyak orang sholat tetapi tidak bermoral orang. Oh, repot. Jadi masih penuh bukan tanda agamanya dipegang teguh. Banyak orang sholat nanti yang tidak berakhlak. Haji ada haji minta dana dari itu korupsi. Ya Allah. Ya sudah, cucu sudah, ibu-ibu juga sudah pakai kertas semua. Jadi 4 kesalahan sosial yang harus ada pada kita. Pertama, kesalahan ritual, tekun beribadah. Kedua, kesalahan sosial, peduli pada orang lain dengan tanda gemas terdekat. Yang ketiga, kesalahan spiritual, hati yang bersih. Yang keempat, kesalahan publik. Mari Ramadan kita semarakkan, kita suburkan itu ya. Dan ingat tanda bersih
besarnya cinta adalah dengan tanda besarnya pengorbanan. Nanti kita tanya, Sumalatus alumna Yaumadin anin. Pada hari itu, hari kiamat akan ditanyakan satu persatu nikmat yang pernah kamu rasakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa melaksanakan 4 kunci menuju surga. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah waj'al batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.